Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman, selamat datang di channel Jalan Kehidupan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, seperti apa sih hewan kurban yang terbaik menurut ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa saja kriteria yang harus kita perhatikan agar kurban kita diterima dan membawa berkah? Nah, di video ini kita akan mengulas tuntas ciri-ciri hewan kurban yang sesuai dengan sunnah, sehingga ibadah kurban kita bisa maksimal. Jadi, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya. Ibadah kurban dilaksanakan bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang diperingati setiap 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Untuk mendapatkan pahala dan keutamaan, dianjurkan untuk memilih hewan kurban terbaik. Ibadah kurban menjadi salah satu amalan yang dianjurkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah berkurban termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah." Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Kemudian, dalam surah Al-Hajj ayat 34-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya. Dan sampaikanlah Muhammad kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar, orang yang sabar atas apa yang menimpa mereka, dan orang yang melaksanakan salat, dan orang yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami karuniakan kepada mereka." Quran Surah Al-Hajj ayat 34-35. Merujuk buku tuntutan berkurban dan menyembelih hewan oleh Ali Ghufran Al-Si dijelaskan kurban berasal dari bahasa Arab Al-Qurbanu. Dalam kitab Baju Al-Arus min Jawahiri Al-Kamus disebutkan bahwa Al-Qurbanu dengan huruf kaf yang dibaca damat berarti sesuatu yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Laits mengatakan bahwa Al-Qurban adalah sesuatu yang engkau gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah demi meraih kedekatan dan wasilah. Kurban memiliki nama dan sebutan lain, diantaranya yakni Idhiyah atau Udhiyah, Idhiyah atau Idhiyah, Dahiyah, dan Adha. Hari Raya Kurban disebut sebagai Yaumul Adha atau Idul Adha. Syaikh Atiyah Sakar di dalam Fatwa Al-Azhar mengatakan bahwa sembelihan pada Hari Raya Idul Adha dinamakan Udhiyah karena disembelih pada waktu duha. Berdasarkan paparan di atas, berkurban artinya menyembelih hewan unta, sapi atau kambing pada Hari Raya Idul Adha dan pada 3 hari tasyrik sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha adalah selain ketiga hewan tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai kurban. Hewan kurban terbaik. Terdapat banyak hadits yang menerangkan tentang berkurban di hari Idul Adha. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bahwa ibadah kurban menjadi satu amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Barang siapa yang mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati menghampiri tempat salat kami." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain dikatakan, "Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkurban." Hadis riwayat Abu Dawud. Ciri hewan kurban terbaik. Hewan kurban yang terbaik tentu yang memiliki fisik baik dan memenuhi syarat kurban. Dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kurban yang paling dicintai Allah adalah hewan paling mahal dan paling gemur." Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Baihaqi, dan Hakim. Dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang ciri hewan kurban yang baik. Ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. 1 yang matanya jelas-jelas buta picer, 2 yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit, 3 yang kakinya jelas-jelas pincang, dan 4 yang badannya kurus lagi tak berlemar. Hadis Hasan Syahir. Riwayat Al-Tirmidzi dan Abu Dawud. Hewan kurban Rasulullah. Dalam sebuah hadis, dijelaskan bahwa Rasulullah pernah berkurban dengan domba dan unta atau sapi. Dijelaskan bahwa berkurban dengan seekor kambing atau domba diperuntukkan untuk satu orang.
sedangkan unta, sapi, atau kerbau diperuntukkan untuk kurban 7 orang. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi juga untuk 7 orang. Hadits Sahih, riwayat Muslim 2322, Abu Dawud 2426, Al-Tirmidzi dan Ibnu Majah 3123. Dalam hadis lainnya disebutkan, dari Aisyah radhiyallahu anha menginformasikan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk mendatangkan 1 ekor domba kibas yang bertanduk. Kemudian domba itu didatangkan kepadanya untuk melaksanakan kurban. Beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, ambilkan untukku pisau golok." Nabi selanjutnya memerintahkan Aisyah, "Asahlah golok itu pada batu asa." Aisyah kemudian melakukan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah. Kemudian Nabi mengambil golok itu dan mengambil domba kibas, kemudian membaringkannya dan menyembelihnya sambil berdoa dengan nama Allah, "Wahai Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad." Beliau berkurban dengan domba itu. Hadis sahih riwayat Muslim. Demikianlah penjelasan singkat ini, semoga informasi ini dapat membantu kita semua dalam memilih hewan kurban yang sesuai dengan sunnah dan mendatangkan berkah yang melimpah. Ingatlah, kurban bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga bentuk ketakwaan dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka juga mendapatkan manfaatnya, serta tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Pastikan juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten inspiratif dan edukatif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.